Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto lagi. Bagaimana sih keadaan market kripto hari ini ataupun di minggu ini, yang sebelumnya kita akan catch up lagi. Kita akan lebih ke arah mungkin ngobrolin situasi market kripto bagaimana. Tidak lupanya juga kita akan bahas secara outlook juga untuk analisa teknikal Bitcoin. Apakah ada trading opportunities yang kita bahas, yang kita bisa lihat di market kripto saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan ya, kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kita lihat untuk market sebenarnya masih relatif lebih ke arah konsolidasi gitu ya. Saya lihat area di kisaran 25.000, 26.000, 27.000. Kita di area itu aja selama beberapa hari terakhir, atau bisa dibilang ya beberapa minggu terakhir juga kita di daerah yang sama, di daerah ini gitu ya. Jadi masih konsolidasi, sideways movement gitu ya, karena range-nya pun nggak terlalu besar. Ini 6%, naik turun lagi sini 8%, ya nggak terlalu besar lah kira-kira. Nanti kita bahas secara di teknikal di akhir video aja. Kita bahas dulu update keadaan market sekarang bagaimana. Keadaan market kita bisa lihat sedikit mengalami penurunan, dimana kita lihat Bitcoin di sini turun 1,7%, Ethereum turun 1,25% gitu ya, XRP turun 2,6%. Altcoin relatif juga tendensinya lebih melemah ya kalau kita lihat dari sini ya. Untuk yang mengalami penurunan ada Render, ada EOS, Optimism, XRP gitu ya. Tapi turunnya nggak terlalu besar juga, karena Bitcoinnya ya hanya turun 1, berapa persen, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat Fear and Greed pun di level netral. Jadi untuk kalau kita secara sentimen ini low ya, walaupun di sini tulisan netral. Ya, orang-orang yang bisa dibilang yang update market tiap hari, lihat news ini udah kecil. Sentimen ini sangat-sangat low. Dengan sentimen low ini, kembali lagi saya tekankan ya, ini menjadi opportunity di mana orang-orang nggak terlalu banyak melihat kripto sebagai suatu aset investasi yang menarik. Ya, ini adalah saat-saatnya di mana kita mulai mencicil dollar cost averaging kripto-kripto yang secara fundamental memiliki progres yang bagus. Untuk apa? Untuk the next bull market, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk dulu ke dalam berita yang salah satu berita yang cukup besar yang saya mau masuk di hari ini gitu ya. Yaitu apa? Yaitu kalau teman-teman lihat di sini CoinEx. Dimana kalau kita lihat saat ini CoinEx, bukan saat ini, tapi beberapa hari yang lalu ya, dimana CoinEx ini bisa dibilang terkena hack gitu. Wow, ini kan salah satu exchange yang saya pribadi juga pakai gitu ya. Teman-teman juga mungkin pakai, lihat dari video saya. Nah, tapi ini yang saya mau bahas justru di video kali ini juga. Dimana kita lihat di sini CoinEx terkena hack, compromise ya, bisa dibilang private key-nya dia ke compromise gitu. Makanya bisa diambil lah 70 juta dolarnya ini. Dan 70 juta dolar ya, kembali lagi, bukan dana yang kecil. Ini dana yang besar. CoinEx confirms that compromised private keys give hackers access to hot wallets. Jadi hacker ini dapat hot walletnya. Hot wallet itu apa? Hot wallet nih di crypto itu biasa dibagi dua, khususnya untuk exchange. Hot wallet, cold wallet. Hot wallet itu adalah dompet panas. Artinya apa? Artinya ini dompet yang sering banyak transaksi dan lain-lainnya gitu. Jadi ini lebih aktif bisa dibilang. Cold wallet itu yang ya udah di hold aja. Itu buat holdings, buy and hold, istilah seperti itu. Nah, hackersnya entah bagaimana mereka mendapatkan private key-nya gitu ya. Lalu terkena hack 70 juta dolar di sini. Nah, saya mau bahas sedikit sekarang bagaimana intinya untuk kita sebagai user CoinEx juga gitu. Dan kita mau lihat juga sebenarnya respon CoinEx itu bagaimana sih gitu. Nah, di sini ya, Hong Kong-based cryptocurrency exchange CoinEx has revealed that compromised private key allowed hackers to steal over 70 juta dolar. Jadi intinya ya, karena hack itu jadi hackernya bisa ngehack, ambil 70 juta dolar di hot walletnya CoinEx. Nah, kita bahas dulu. 70 juta dolar ini menjadi salah satu hack terbesar. Ini teman-teman lihat di tahun 2022 ya. Ini saya ada beberapa data yang menarik. Ada sekitar 2,1 miliar dolar yang keambil gara-gara hack juga gitu ya. Karena ya bisa dibilang ya, pasti di zaman digital ini, apalagi kita kripto gitu ya, hacker-hacker di sini banyak
Dan hacker itu nggak semua konotasinya negatif. Ya di sini hack negatif gitu ya, untuk dia ngambil duit, mencuri duit. Tapi ada hacker-hacker yang bisa dibilang tergantung topinya, apakah dia black hat, white hat gitu. Ada yang mencari lah, oh kurangnya di sini, keamanan itu kurang di sini, seperti itu. Jadi ada cyber security-nya gitu. Nah, kita bahas lagi di sini. Nah, ini ranking-rankingnya ada Beanstalk Farm, ini karena exploit 76 juta, Qubit Finance Bridge, ini jembatan gitu ya, 80 juta dolar. Bahkan ada Harmony 100 juta dolar, BNB 100 juta dolar. Yang besar kita melihat Ronin ini 600 juta dolar lah gitu ya, sempat menjadi salah satu chain yang cukup happening banget. Tiba-tiba ada hack ini membuat panik di market. Ronin ini kan dulu buat aksi Infinity teman-teman, kalau teman-teman belum update gitu ya. Nah, FTX juga, di mana FTX terkena hack 477 juta dolar juga gitu. Nah, responnya bagaimana? Jadi kita kalau lihat dari sini secara skala dulu ya, bisa dibilang ini mungkin ranking 11 kali ya, karena kan ini 76 juta dolar, CoinEx 70 juta dolar gitu ya. Nah, hack terjadi langsung saya lihat ya, kalau teman-teman pantengin, bahkan saya pun nggak ngeh, oh ada hack, tiba-tiba bangun-bangun pagi, kenapa ada hack gitu ya. Nah, tapi respon dari CoinEx sendiri cukup, saya bilang cukup cepat, transparan juga. Makanya di sini kita lihat dia langsung ada post di Medium di sini. Apa aja tindakan mereka? Ya pasti mereka suspend all deposit dan withdrawal. Jadi ini semua user gitu ya, nggak bisa withdraw, nggak bisa deposit. Ya ini normal sih. Mereka stopin dulu gitu ya. Sabar, tapi intinya ke resolve lah. Intinya seperti itu ya. Transfer remaining assets to secure to cold storage. Mereka transfer aset-aset mereka, lalu rebuild, langsung bikin lah. Ini dalam waktu, kalau nggak salah, kurun waktu beberapa hari saja, sekitar 1 minggu atau kurang dari 1 minggu sebenarnya. Jadi cukup cepat sekali. Bahkan ini teman-teman bisa lihat involvement dari CEO-nya CoinEx ini sebenarnya nggak terlalu turun tangan gitu ya untuk masalah-masalah CoinEx, karena kan mereka udah lebih mature gitu. Tapi karena ada hack ini juga, teman-teman bisa lihat ini CEO-nya namanya Hypo Yang. Dia bisa dibilang dia kasih statement lah di Twitter gitu ya, tuh, oh CoinEx users and friends, we deeply regret the recent hack, apology, berminta maaf, karena tetap walaupun mau mereka aksinya mereka bagus atau enggak, tetapnya yang nama hack ini kan nggak nyaman gitu. Jadi ya tetap mereka harus minta maaf juga gitu ya. Concern kita tetap harus hati-hati juga kita gitu ya. The past 6 years at CoinEx have been filled with highs and challenges. Nah, salah satu kenapa kalau teman-teman tanya CoinEx ini saya ada ya cukup kuat lah, atau bisa dibilang cukup percaya dengan CoinEx, cukup aman gitu ya. CoinEx ini di backup sama VIA BTC. VIA BTC apa? VIA BTC ini adalah mining pool yang salah satu yang terbesar. Ini website-nya, teman-teman bisa lihat ya, VIA BTC di sini. Ini untuk mining Bitcoin. Kita tahu kan Bitcoin kalau mau generate Bitcoin kan harus di mining, karena Bitcoin kan proof of work gitu, ada hash rate-nya dan lain-lainnya. Saya nggak akan terlalu dalam, tapi bisa dibilang backupnya CoinEx ini cukup besar dengan VIA BTC. Bahkan di sini tulisannya Hypo Yang ini adalah founder and CEO of VIA BTC and CoinEx. Nah, sebagai skala teman-teman bisa lihat dari sini. Ini Bitcoin.com. Ini kita mau lihat secara seluruh dunia gitu ya, untuk pool distribution untuk Bitcoin. Teman-teman bisa lihat Foundry USA ini nomor 1, 27,8, Npool 24,1, VIA BTC ini nomor 3, 13%, 13,2% poolnya dia. Jadi bisa dibilang ya secara backup ini kuat lah gitu ya. Nah, kira-kira itu. Next kita mau lihat mungkin aksinya apa sih untuk CoinEx gitu ya. Yang pertama, ini yang saya tahu ya, nggak ada dana user yang bisa dibilang hilang gitu ya. Exchange CoinEx diretas, platform menyatakan akan beri kompensasi hingga 100% ke pengguna siapapun. Ya saya cek saldo saya juga di CoinEx, karena kan saya trading juga kan di CoinEx. Ya tetap nggak ada yang loss sih gitu ya, aman-aman aja. Cuma sempat ya minor, nggak bisa withdraw, nggak bisa deposit, tapi sekarang udah bisa gitu, hanya tunggu beberapa hari aja. Kita next di sini. Lalu di sini kita bisa lihat ya, yang ngehack siapa sih? Yang ngehack adalah North Korean.
Jadi dari Korea Utara, namanya Lazarus Group gitu ya. Mereka telah mengambil 240 juta dolar worth of crypto dalam waktu mungkin nggak sampai 4 bulan, hanya 100 hari, 104 hari aja. Dan latest exploit adalah CoinEx. Di sini 54 juta, tapi setelah beberapa hari diproses jadi totalnya 70 juta dolar gitu ya. Mereka hack apa si Lazarus di sini? Mereka hack stake exploit, atomic wallet, CoinSpot, lalu sekarang CoinEx. Targetingnya lebih ke untuk ke centralized exchange. Nah, kita kalau lihat dari sini ini di ZachXBT, dia cukup attentive sih gitu ya. Dia lihat perpindahan wallet, perpindahan dana. Di sini ada CoinEx hot wallet di sini gitu ya. Lalu ada CoinEx hacker. Nah, kita tahu yang namanya di kripto ini setiap gerakan yang dilakukan, apalagi kalau teman-teman mau mencoba hack istilahnya, itu bakal ke-track gitu ya. Makanya di sini kelihatan di ZachXBT lalu lihat dari CoinEx hot wallet dipindahin ke hacker, lalu ada bisa dibilang ada ke connect ke address di Optimism maupun di Polygon. Ini di sini. Jadi langsung ketahuan, oh yang hack yang ini nih. Jadi udah ketahuan walletnya bisa bilang asetnya di sini. Gitu. Jadi accidentally connected their address to the 41 million dollars stake hack on Optimism and Polygon gitu. Nah, nextnya apa? Nextnya CoinEx yang tadi saya bilang ya. New wallet system. Ada new wallet system udah berjalan, makanya sekarang pun kalau teman-teman bisa lihat udah bisa deposit, udah bisa withdrawal seperti biasa gitu. Jadi kalau secara mereka punya action ya, kalau saya rasa saya cukup puas sih sebagai user juga gitu ya, cukup puas dengan gerakan CoinEx yang transparan, cepat gitu ya, dan langsung ya udah blok dulu deposit sama withdrawnya, tegas juga sih sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga ini dari CoinEx Indonesia ya. Sejauh ini CoinEx telah melanjutkan layanan setoran dan penarikan untuk 190 aset kripto untuk Bitcoin, USDT, USDC maupun Ethereum. Seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya kalau teman-teman lihat di sini, di namanya market kripto, saya rasa tetap aja saya harus tekankan juga gitu ya. Ya, walaupun kita berpartner dengan CoinEx, teman-teman nggak bisa semena-mena langsung put semua dana teman-teman di satu exchange doang. Gitu. Kita tahu kita maunya aman dana. Artinya apa? Artinya dipecah ke beberapa exchange itu normal gitu ya. Mungkin ribet dan lain-lain, tapi ya intinya apa? Intinya kalau satu kena hack, ya kita tetap aman-aman aja. Ya walaupun amit-amit itu terjadi gitu. Jadi bisa dipindahin, satu buat trading, satu buat mungkin trading futures, satu buat exchange Indo, satu buat investing, seperti itu. Saya sendiri lakukan hal seperti itu. Lalu kita tetap harus berhati-hati juga. Nah, next up kita bahas sedikit tentang market. Pasti nggak lengkap kalau nggak ada analisa teknikal. Jadi saya review sedikit. Kembali lagi kalau teman-teman suka video ini, gitu ya, jangan lupa like juga dan disclaimer on and do your own research. Untuk saat ini sentimen masih sama aja seperti yang saya bahas. Bahkan Bitcoin sedikit mengalami penurunan. Secara outlook ini saya perhatikan, ini udah ada contekannya, gitu ya. Dilihat dulu. Ini kalau kita bisa perhatikan, ini dia kembali lagi ke dalam key level, ke key zone ini di 26.100. Yes, bisa aja sih saya lihat ini bisa mulai bounce lagi ke atas atau bisa turun. Saya lihat mungkin potensi Bitcoin sedikit mengambil wick ke bawah gitu ya, mungkin ngambil liquidity di area bawah ini, lalu mungkin bisa ke push lagi dikarenakan apa? Mungkin demand yang cukup strong di area ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini technically kalau kita tarik garis gitu ya, cuma ada satu candle doang di mana dia close di bawah 25.600 gitu. Kita lihat dari sini. Sisanya body candle semua. Artinya apa? Artinya demand di area ini cukup kuat. Tapi short di area ini juga cukup kuat. Jadi kalau menurut saya di sini, saya rasa pada saat key level ini loss, banyak orang yang mulai akan shorting. Karena kan udah sempat break kan, wah bakal di short gitu, wah akan turun. Yes, memang kalau kita lihat secara time frame ya kita juga cenderung melihat Bitcoin turun lagi sih, mungkin ke area kisaran 24 ribuan. Tapi mungkin di area ini akan ada demand yang cukup kuat yang bisa mempertahankan Bitcoin sehingga dia bisa mungkin sedikit bisa bilang ngambil liquidity di bagian atas lagi gitu. Ini saya masih lihat lah kira-kira dimana mungkin bisa mantul di area trendline ini. Trendline ini saya ambil dari ini luasnya ya, kalau teman-teman perhatikan, sorry. Nah ini dari sini. Jadi mungkin bisa testing lagi ke area tersebut
baru mulai mengalami penurunan ke bawah lagi. Jadi ini kalau istilahnya bisa dibilang mendapatkan posisi short yang lebih tinggi, jadi lebih aman lah gitu ya. Tapi kembali lagi ini hanyalah analisa sesaat. Kalau teman-teman mau nunggu buy waktu yang tepat, mungkin di area ini aja 24 ribuan. Ini yang saya perhatikan untuk Bitcoin. Untuk altcoin kita akan bahas lagi di lain video, tapi ini secara utuh masih sama yang saya pertahankan. Jadi itu dulu untuk video dari saya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and we see you in the next video. Bye-bye.